Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah yaqulu fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sungguhnya takwa merupakan bekal kita yang paling baik di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, Man ada waliyan faqad adzan. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh aku nyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada dia melakukan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Maka apabila aku mencintainya, sungguh aku menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengarnya. Wa basarul ladzi yubsiru biha. Dan penglihatan yang digunakan untuk melihatnya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan menjadi tangan yang digunakan untuk memukulnya. Wa rijlahul ladzi yamshi biha. Dan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Dan jika dia meminta kepadaku, niscaya aku berikan. Wala in ista'adzani la u'idannahu. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku nyatakan perang dengannya. Siapa saja yang memusuhi wali Allah, yang membenci wali Allah, maka Allah nyatakan perang dengannya. Siapakah yang dimaksud dengan waliullah itu? Apakah orang yang sakti? Apakah orang yang tidak mempan dibacok, ditembak? Atau apakah orang yang bisa berjalan di atas air, memiliki kesaktian yang luar biasa? Inilah yang perlu kita pahami. Di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 62, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidaklah bersedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Itulah mereka yang disebut auliyaillah, para wali Allah. Sehingga yang dimaksud dengan waliullah adalah mereka orang-orang yang beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik perintah Allah yang sifatnya zahiriyah ataupun batiniyah, hubungannya dengan Allah ataupun muamalah dengan sesama. Begitu juga dengan larangan Allah dia tinggalkan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun batiniyah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami pernah berpesan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, jika kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di udara, janganlah tertipu. Janganlah kau buru-buru menganggap dia seorang waliullah, tetapi lihat dulu bagaimana pengamalan syariatnya, bagaimana adabnya kepada Allah, bagaimana adabnya terhadap sesama. Apakah dia rajulun saleh ataukah sebaliknya? Atau jangan-jangan dia itu wali syaitan, wali syaitan yang diperdaya oleh syaitan." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi menyampaikan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai selain yang telah aku fardukan kepadanya. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan fardu, amalan wajib. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib, itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan, amalan fardu pahalanya lebih besar 70 kali lipat dibanding amalan sunnah. Salat 5 waktu lebih utama, lebih afdol, pahalanya lebih besar dibanding salat-salat sunnah. Puasa Ramadan lebih besar pahalanya dibanding puasa sunnah. Zakat lebih besar pahalanya dibanding sedekah infak yang sunnah. Begitu seterusnya, bahwa amalan-amalan wajib itu pahalanya lebih besar dan lebih utama dibanding amalan-amalan sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Orang yang bertakwa tidak mencukupkan diri, waliullah, kekasih Allah, tidak mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tetapi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga ketika memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah wajibnya, maka Allah akan mencintainya. Hatta uhibbahu, demikian Allah sampaikan. Tidak mencukupkan diri dengan yang wajib, tetapi ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya, sehingga Allah mencintainya. Maka itulah yang disebut dengan waliullah, kekasih Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengarnya, menjadi penglihatan yang digunakan untuk memandang, menjadi tangan, menjadi kaki yang dipergunakan untuk memperoleh ridha Allah Ta'ala. Wala in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyannahu, sungguh aku akan memberinya. Doanya mustajab, doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mustajab, didengar oleh Allah Ta'ala. Wala in ista'adani, jika dia meminta perlindungan kepadaku, kata Allah, lau'idannahu, sungguh aku akan melindunginya. Allah lindungi dari segala kejahatan, Allah lindungi dari segala mara bahaya, Allah lindungi dari segala wabah dan penyakit. Itulah kekasih Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya melaksanakan yang wajib-wajibnya saja, mari kita tambah dengan amalan-amalan sunnahnya,
Solat wajib kita tambah dengan solat-solat sunnahnya. Zakat ditambah dengan sedekah infak yang sunnahnya. Puasa Ramadan kita tambah dengan puasa-puasa sunnahnya. Begitu juga muamalah kita yang wajib kita tambah dengan yang sunnah-sunnahnya, sehingga Allah akan mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita didengar oleh Allah taala, dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita kelak ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.